Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Begini beritanya. 150.000 penonton penuhi Senayan. Final PSMS Medan vs Persib Bandung pada 1985 catat rekor dunia. Selama ini, banyak perdebatan mengenai duel klasik atau El Clasico di Indonesia. Ada yang menyebut Persib Bandung vs Persija Jakarta sebagai El Clasico karena rivalitas kental dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, El Clasico sesungguhnya adalah duel Persib vs PSMS Medan. Dua tim ini sudah terlibat rivalitas tinggi sejak era Perserikatan. Bahkan, catatan sejarah terjadi di final Perserikatan pada tanggal 23 Februari tahun 1985. Duel Persib vs PSMS masuk buku rekor dunia sebagai pertandingan amatir yang paling banyak ditonton. Laga final itu dipimpin oleh Jafar Umar dan dihadiri hampir 150.000 penonton, di mana kapasitas dari Stadion Senayan GBK, Jakarta hanya bisa menampung 120.000 penonton. Angka 150.000 penonton itu masuk catatan rekor dunia sebagai pertandingan amatir paling banyak ditonton. Kompetisi Perserikatan memang berbeda dengan Galatama yang statusnya semi-pro. Perserikatan masih berstatus amatir karena para pemain yang merangkap pekerjaan bukan murni bekerja dari sepak bola. Berikut ini jalannya pertandingan PSMS Medan vs Persib Bandung di Stadion Utama Senayan pada tanggal 23 Februari tahun 1985 yang diambil dari keterangan pengamat sepak bola Sumut Indra Effendi Rangkuti. Duel sengit 90 menit. Sejak peluit awal ditiup Jafar Umar, tanda dimulainya babak pertama, pertahanan PSMS Medan terus ditekan Persib Bandung. Pemain Persib Bandung melalui trio Ajat Sudrajat, Wawan Karnawan, dan Iwan Sunarya bernafsu membalas kekalahannya di final 1983 dan putaran final 1985. Beberapa kali kiper PSMS Ponirin Meka dicoba oleh tembakan jarak jauh maupun heading pemain Persib. Supporter Bandung yang menguasai sebagian besar Stadion Utama Senayan Jakarta, menjadi terbungkam ketika Sunardi B mendapat umpan dari Amrustian. Sunardi B, sang kapten PSMS melihat M. Sidik punya ruang tembak dan langsung memberi umpan silang. Bola silang dimanfaatkan M. Sidik dengan baik yang akhirnya berhasil merobek gawang Sobur. Gol kedua terjadi di menit ke-34. Berawal dari tendangan bebas Sakum Nugroho yang diteruskan Nirwanto kepada M. Sidik. Dengan cepat M. Sidik mendribel bola menusuk kotak penalti dan kembali merobek gawang Persib yang dikawal Sobur. Sementara peluang Persib di babak pertama tercatat di menit ke-41. Pada tendangan bebas yang diambil Kosasi, bola diterima oleh Ajat Sudrajat yang terlepas dari pengawalan Hamdardi. Sayangnya tendangan Ajat melambung di atas mistar gawang Ponirin. Di babak kedua pemain PSMS tampil tak sehebat di babak pertama. Sebaliknya Persib meningkatkan tempo permainan. Bahkan akibat frustrasi menemui benteng tangguh pertahanan berlapis PSMS Medan, pemain Persib mencoba memancing permainan keras. Di menit ke-47 Ajat nyaris memperkecil kekalahan timnya. Dalam sebuah skenario serangan sporadis berhasil melewati Sunardia. Tapi ketika Ajat sudah berhadapan dengan kiper Ponirin Meka, penjaga gawang PSMS itu menerkam bola dari kaki Ajat yang hendak mengayunkan kakinya. Persib akhirnya berhasil memperkecil ketinggalan di menit ke-65. Dalam satu kemelut libero PSMS Sunardia terjebak handsball dalam kotak penalti. Wasit Jafar Umar langsung menunjuk titik putih. Iwan Sunarya berhasil menyelesaikan tugas eksekusi itu dengan baik. Skor berubah menjadi 2-1. Kemudian Persib menyamakan kedudukan di menit ke-74. Bermula dari tendangan penjuru Iwan Sunarya dan berhasil disundul Ajat Sudrajat ke tiang gawang PSMS. Sedangkan kiper Ponirin sudah terlanjur salah posisi. Walaupun Persib mencoba meningkatkan tempo permainan dengan menggencarkan tekanan ke pertahanan PSMS, tapi skor di babak kedua tetap sama kuat 2-2. Adu penalti. Di babak perpanjang waktu, kedua tim semakin menjadi-jadi. Permainan keras pun tak terhindarkan. Di menit ke-98, dua pemain dari masing-masing tim hampir baku hantam, yakni antara Nirwanto dan Kosasi. Kejadian tersebut bermula ketika Nirwanto yang sedang menggiring bola tiba-tiba disambar kakinya oleh Kosasi. Walau berlebihan, wasit hanya memberi peringatan terhadap Kosasi. Baik Persib maupun PSMS Medan keduanya memiliki peluang untuk merubah kedudukan. Dari Ayam Kinantan melalui Hadi Sakiman di menit ke-114, nyaris saja membobol kembali gawang Persib,
Namun sayang, bola yang ia sepak masih bisa diamankan oleh Sobur. Dari Maung Bandung, beberapa menit setelah tendangan Sakiman, melalui sundulan kepala Ajat Sudrajat hampir saja menggetarkan jalan Ponirin yang membuat sebagian penonton jadi was-was dan jantungan. 5 menit menuju babak penalti, kartu kuning dihadiahkan oleh wasit Jafar Umar kepada Robby Darwish di menit ke-118, karena menendang kiper Ponirin yang sudah menguasai bola. Dan akibat perbuatannya itu, Robby Darwish nyaris baku hantam dengan pemain PSMS dan mengundang pihak keamanan untuk turun kedua kalinya. Di babak adu penalti, anak asuh Parlin Siagian berhasil keluar sebagai jawara setelah menundukkan Persib dengan skor 4-3. Pada momen itu, Ponirin tampil dengan sangat apik, pun sebenarnya, Sobur dari Maung Bandung juga tampil apik. Baik Ponirin maupun Sobur memang layak disebut sebagai salah satu kiper terbaik di tanah air saat itu. Keduanya sukses membaca sepakan keempat masing-masing lawannya. Ponirin sukses membaca sepakan Dede Iskandar, sementara Sobur menahan eksekusi Nirwanto. Namun Dewi Fortuna lebih memilih anak-anak Medan untuk mengangkat trofi bergengsi tersebut dengan Ponirin yang berhasil menepis sepakan Robby Darwish sebagai penendang kelima. Sementara itu, Sobur gagal menahan bola sepakan Mamek Sudiono. Tendangan Mamek membawa Ayam Kinantan juara Perserikatan untuk yang ke-6 kalinya. Malam itu, menjadi malam yang menyenangkan untuk para supporter PSMS dan warga Medan. Berbagai selebrasi dilakukan supporter PSMS, misalnya dengan puluhan kendaraan yang ditumpangi fans Ayam Kinantan. Mereka berkeliling kota Medan dengan yel-yel, "Hidup PSMS." Kemudian teriakan, "Hidup Ayam Kinantan, selamat jadi juara, Horas Medan, Horas PSMS," hingga berjingkrak-jingkrak di jalanan, pawai becak. Kapasitas Stadion Senayan yang terbatas diisi 150.000 penonton, menyebabkan pertandingan terhenti selama 20 menit karena penonton meluber hingga ke pinggir lapangan. Dalam buku AFC terbitan 1987, pertandingan itu ditandai sebagai pertandingan dengan penonton terbanyak dalam sejarah pertandingan amatir di dunia. Adapun pemain dari kedua tim pada laga final 1985 itu adalah PSMS Medan, Ponirin Meka, Nirwanto, Hamdardi, Suheri, Sunardia, Sakum Nugroho, RS Bangga Gultom Musimin, Hadi Sakiman, Amrustian, Sunardi B. C. M. Sidik, Mamek Sudiono. Persib Bandung, Sobur, Suryamin, Dede Iskandar, Robby Darwish, Adeng Hudayat C. Ajat Sudrajat, Kosasi, Sukowiono, Suhendar, Yana Rosdiana Iwan Sunarya, Wawan Karnawan, Dede Rosadi. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan Kota Medan, yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna, dan dapat promosi kembali ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, ya robbal alamin. Ribak Sude, Horas, terus dukung channel Bola TV, agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa, subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Amin.